dengan persepsi sehingga pada saat penilaiannya nanti tidak tumpang tindih dan tidak merugikan peserta. Begitupun di bidang suara dan lagu, karena memang terkadang dewan juri lagu atau suara itu sangat-sangat saling mempengaruhi. Karena kalau suaranya bagus, ya dewan juri lagu juga mengatakan bahwa itu bagus, padahal mestinya dia fokus pada bidangnya, yaitu dia hanya menilai bidang lagu. Suara tetap yang menilai suara. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kepada Pak Kiai kami persilahkan untuk mengisi materi pada siang hari ini, yaitu pendalaman tentang materi tajwid, fasahah, lagu dan suara. Pada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita istirahat sejenak, kembali kita akan lanjutkan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah materi tentang penilaian bidang tahqiq tajwid. Tentu ini sudah ada di para dewan hakim ini. Materinya bidang tajwid terdiri dari yang pertama makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, yang ketiga ahkamul huruf, dan yang keempat ahkamul mad wal qasr. Tadi ada pertanyaan di bidang tajwid. Kadang terjadi selisih antara hakim 1, 2, dan 3. Padahal tajwid ini penilaiannya adalah eksak, mengurangi dari kesalahan. Beda penilaian tajwid dengan lagu. Kalau lagu itu penilaiannya rasa. Kalau tajwid jelas penilaiannya, pengurangannya jelas. Setiap satu kali kesalahan itu dikurangi dari jumlah nilai maksimal. Misalnya nilai maksimal tajwid itu 30 ya tanya 30. Itu dikurangi beberapa kesalahan, sisa sekian nilainya. Jadi kalau ada yang selisih nilai di bidang tajwid, ini jadi tanda tanya. Kenapa bisa selisih? Padahal jelas pengurangannya jelas. Pengurangannya jelas. Ini biasa terjadi seperti yang ditanyakan tadi. Ada hakim yang kurang fokus dalam memperhatikan penampilan para peserta yang tampil, sehingga kadang-kadang terlewatkan itu ada kesalahan lewat, dia tidak dengar. Hakim yang satu mendengar, akhirnya terjadi selisih nilai seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita membahas ini lebih jauh, memang diharapkan supaya hakim ini betul-betul fokuslah dengan setiap penampilan itu, supaya tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua adalah setiap satu kesalahan harus dicatat baik-baik, dicatat dengan jelas.
Baik Bapak-Bapak sekalian, ini tentang makharijul huruf. Ini Bapak Ibu sudah tahu semua, bukan tidak tahu, sudah tahu sekali. Tidak ada lagi orang yang tidak mengerti tentang makhraj. Tapi tidak ada salahnya kita jelaskan apa saja yang masuk dalam kategori makhraj, seperti apa kesalahan apa yang bisa dikategorikan kesalahan jeli dan khafi. Makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Ketepatan pengucapan setiap huruf itu harus jelas. Makhraj berbeda dengan sifatul huruf. Kadang-kadang makhrajnya benar, tapi sifatnya yang tidak pas, yang tidak kena. Jadi makharijul huruf itu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi yang salah dari segi makhraj. Satu dua mungkin yang baru belajar anak-anak mungkin salah makhraj. Misalnya kalau di Bugis, dzalika menjadi salika. Dzalika salika. Itu hanya karena kebiasaan guru ngajinya dulu seperti itu cara mengajarnya. Salen. Guru mengaji kita dulu kan orang tua salen. Menjadilah salen itu menjadi salika. Pada dzal, ya kan? Nah, itu makharijul huruf, salah pengucapan makhraj dzal. Ya. Jadi kalau ada pengucapan seperti itu merubah atau mengganti hurufnya, itulah yang disebut kesalahan jadi. Ta menjadi o, sod menjadi sa, dan sebagainya. Itu kesalahan makhraj yang jadi. Kemudian huruf dad itu itbaq. Itbaq artinya nempel. Tepi lidah ini itu menyentuh dinding pipi kiri atau kanan. Menyentuh, bersentuhan sedikit terasa itu. Itu namanya itbaq. Kapan diucapkan do? Itu banyak itu begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Jadi karena merubah makhraj. Dad. Kemudian huruf po juga nempel. Po tidak boleh longgar. Ada kadang-kadang siratal ladzina tidak boleh ada di sisi keluar dari huruf po, karena bukan huruf hams. Po siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian huruf tikrar.
huruf ra misalnya, ra itu takribnya hanya 2 kali bergerak, tidak boleh lebih dari itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada biasa begitu nih? Banyak. Ada. Tapi itu khofi. Tidak salah makhraj. Khofi melebihi gerakan lidah, getaran lidahnya. Kemudian ra juga termasuk harful lisan, sehingga karena dia huruf lisan, maka kadang-kadang kita harus perhatikan bagaimana pengucapan huruf ra yang benar. Kadang ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas tidak ada yang salah. Ya. Apa yang salah? Bagus, dengar enak, ya. Tapi kalau kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim, ini bergerak. Tidak boleh bergerak bibir. Bibir tidak boleh ngikut, karena bukan huruf bibir. Bismillahirrahmanirrahim itu terbuka, wah, ra. Seolah-olah mengikut, ada huruf waw yang mengikut di huruf ra itu. Itu hati-hati di situ. Itu juga perlu perhatian di situ. Keindahan huruf itu dari segi ketepatannya pengucapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bergerak ini. Bibir tidak bergerak. Ya. Itu. Jadi takribnya tidak lebih dari dua kali, tidak boleh lebih. Ra. Dan kemudian tidak membuang bibirnya. Kadang-kadang seperti itu Pak ya. Jadi bibir tetap pada posisinya, tidak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bergerak. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Enak didengar, seperti tidak ada yang salah. Apa yang salah? Enak, bagus kedengaran. Tapi kalau kita perhatikan orangnya, wah ini salah ini kalau begini. Ya itu. Itu tentang makhraj. Insya Allah makhraj ini tidak susah, tidak susah. Jelas dia punya permasalahan jelas. Yang kedua adalah sifatul huruf. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi ini, di sini letak keindahan bacaan ini di seorang qari, di sifat-sifat huruf. Di situ berbeda nanti antara qari yang paham tentang sifat dengan qari yang hanya sekedar baca Quran, tidak ngerti sifat. Nah, di situ keindahannya. Kalau orang membaca Quran mengerti sifatul huruf, maka insya Allah akan sangat indah itu bacaan. Karena dalam huruf hijaiyah ada namanya huruf hams. Bahatsahu syakhsun sakat. Berapa huruf itu? 10. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kadang-kadang kita tahu itu juga kurangnya prakteknya seperti apa, bunyinya seperti apa. Ada hamas yang agak keras dan ada yang tengah-tengah hamas dan ada yang paling ringan kecil. Ya. Sepintas huruf ta itu setiap hari kita ucap dalam berkomunikasi, huruf ta itu selalu diucapkan.
Tetapi ta dalam Al-Quran itu beda dengan ta yang lain. Tahu tempe. Ta, karena dia hamas. Sama tempe. An'amta alaihim. Kalau ada yang baca an'amta alaihim, tidak salah. Makhraj betul. Tapi yang tidak pas adalah sifat hamasnya yang tidak kena, sehingga keindahannya kurang. Huruf kaf juga begitu, kaf bukan ta. Iyyaka na'buduka, betul, tidak salah. Makhraj tidak salah. Tapi yang indah adalah ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Huruf shad juga masuk dalam kategori hams. Shad. Tetapi ada tersendiri sifat yang dimiliki huruf shad menurut para ahli tajwid, ahli qiraah, disebut dengan sifat shafir. Shafir diistilahkan shafir oleh para ahli seperti siul burung di hutan, di pohon-pohon besar. Bapak Ibu pernah dengar burung bersiul, bunyi burung di hutan-hutan itu, di pohon-pohon? Ya kan? Itulah sifatnya shad. Jadi bukan shad, tapi shad. Nah ini di sini keindahannya huruf dalam. Keindahan huruf itu di situ. Shad. Siratal ladzina. Kemudian ahkamul huruf, tentang hukum-hukum bacaan. Ada yang namanya ikhfa, idgham, izhar, iqlab, dan sebagainya. Ikhfa artinya samar, samar, tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Apa yang dimaksud tidak jelas di sini? Yaitu bunyi nun sukun atau tanwin tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena dia mengikut kepada huruf yang mendatangi. Misalnya kalau huruf yang mendatangi huruf shad, maka bunyinya pasti tidak bisa min shad, tidak bisa, karena ada shad di sana. Mesti mengikut kepada makhraj shad. Jadi makhraj shad itu sudah terpasang sebelum sampai di sini. Min shad salim, fan shad, bukan pan, tidak boleh pan shad. Itu yang dimaksud dengan samar-samar. Antum, bukan antum. Ya. Jadi dia mengikut kepada huruf yang akan mendatangi. Kalau dia huruf ta, mengikut kepada huruf ta, dan seterusnya huruf ikhfa itu yang 15. Min qablikum, bukan min qablikum.
Itu yang dimaksud dengan samar. Samar bunyi nun sukun atau tanwin. Sehingga bunyinya mengikut kepada huruf yang mendatangi, mengikut kepada huruf sesudahnya. Kalau dia huruf ta, mengikut kepada ka, sa, dan seterusnya jim. Kemudian idgham, izhar jelas sudah ya. Cuma ada izhar idgham yang saya maksud, ada idgham yang dijadikan izhar. Hurufnya huruf idgham. Misalnya nun sukun atau tanwin diikuti huruf waw dalam satu kata. Sinwan, sinwan, kinwan, dan seterusnya. Kalau dia berada dalam satu kata. Tapi kalau dia terpisah, maka kembali kepada di dalam dhamma. Kemudian ahkamul mad wal qasr, tentang panjang pendeknya huruf. Kapan huruf itu dipanjangkan dan kapan harus dipendekkan. Gitu. Misalnya dalam ayat surat Al-Insan, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tulisannya salasila, tertulis salasila panjang, ada alif. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tapi kenapa dibaca pendek, dikasar, dipendekkan? Karena dibaca dengan wasal. Kapan dibaca wasal maka menjadilah dia kasar, dipendekkan. Sama kalau orang salat safar, salat musafir, 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena dia lanjut dengan asar. Sama juga dengan bacaan Quran. Dia dibaca wasal maka dia menjadi pendek, dikasar. Tetapi kalau kita berhenti waqaf di situ, ada 2 cara. Boleh panjang 2 rakaat dan boleh sukun. Misalnya dibaca Inna a'tadna lil kafirina salasila. Boleh berhenti. Bisa juga Inna a'tadna lil kafirina salasil. Ada 2 pendapat, dibolehkan semua dua-duanya. Itu. Jadi kalau wasal dibaca kasar, dipendekkan, kalau waqaf dipanjangkan. Kemudian mad-mad yang lain seperti munfasil, mad wajib, muttasil. Kalau munfasil itu mad pilihan. Mad pilihan kita memilih. Kalau kita pilih 3 harakat, maka seterusnya harus 3 harakat. Tidak boleh berubah-ubah. Kalau 2 harakat, seterusnya 2 harakat. Itu mad pilihan. Beda dengan mad wajib. Misalnya ulaika, tidak ada pilihan lain.
Kemudian mad lazim itu 6 harakat. Misalnya mad tabi'i diikuti huruf yang bertasydid. Walau dhalin itu 6 harakat diikuti lam yang bertasydid. Al-haqqah 6 harakat. Kemudian di awal surah alif lam mim juga semua 6 harakat. Hitungan harakat itu tergantung kepada tempo baca yang digunakan. Tempo baca. Kalau dia lambat membacanya, ya agak lambat juga hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hitungannya. Kemudian ada huruf yang tulisannya panjang juga dibaca pendek, tidak terkait dengan wasal pokoknya, seperti wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Itu juga tertulis panjang, ada alifnya, dibaca dengan pendek. Untuk sementara itu ada yang bisa ya, silakan. Pada sama nama anaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini langsung saja Pak? Apakah bibir itu atau keterbatasan bibir itu terbuka seperti ma dengan ma, ada batasnya, batas keterbukaan itu mungkin ada contoh atau apa begitu? Saya kira itu saja Pak. Tentang batas bibir terbuka seperti senti terbuka, Iya, Pak. tidak ada batasan begitu. Yang bisa membatasi adalah tentang bunyi a, i, u. Jelas dia a, bukan e. A, i bukan e. I, u. A, I, U. Jangan jelas huruf A. Kemudian alaihi, bukan alaihi, alaihim. Him, bukan hem. Alai juga bukan alai, tapi alai ke atas, lakinya ke atas. Alai. Yaum, bukan yaum. Yaumiddin, maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Kalau tidak hati-hati bisa begitu. Maliki yaumiddin. Sepintas tidak salah. Tapi kalau kita perhatikan, salah. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Zainuddin dari Herat. Yang saya mau pertanyakan ada 3 hal, tapi cepat saja Pak Kiai. Namun sebelum saya bertanya, karena kita ini diorientasi agar menjadi Dewan Hakim yang jujur, sebagaimana surat An-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Nah, berkaitan dengan yang tadi, misalnya ada harapan ini yang didorong ke provinsi atau nasional, tapi dia juara 2, apa setidaknya kita sudah menzalimi anak tersebut? Apa setidaknya dia di juara 1 kan?
tapi nanti yang didorong juara 2. Bagaimana seperti yang dialami oleh Pak Kiai dengan Salman Amrilla yang juara 3 di Medan, tapi dia dikirim ke Iran. Nah, pertanyaannya mengenai tentang tajwid sifatul huruf. Ya. Bagaimana tentang sifat hamas yang memiliki sifat syiddah. Hamas ada 10 hurufnya dan syiddah ada 8. Utamanya huruf kaf dengan ta. Tadi karena Matan Al-Jazari mengatakan bahwa betul huruf ta dengan huruf kaf itu memiliki sifat hamas, tapi tidak boleh terlalu ditonjolkan hamasnya ketika dia berharokat. Utamanya huruf kaf dengan ta karena dia memiliki sifat syiddah. Syiddah artinya kuat, ya. Kecuali dia tidak berharokat atau contohnya sukun. Akbar atau at baru ditonjolkan syiddahnya. Nah, banyak qari dan qari'ah. Nah, kami sebagai penilai di khususnya di bidang tajwid dilema. Ada yang membaca an'amta 'alaihim, itu juga tetap ada hamasnya, tapi tidak ditonjolkan. Ada yang membaca an'amta 'alaihim, an'amta huruf kaf kasyirkin. Nah, kalau menurut Matan Al-Jazari ini adalah salah karena hilang huruf syiddahnya. Sifat yang memiliki huruf syiddah, maka hamasnya dinomorduakan, sifat syiddahnya yang diutamakan. Dan setiap huruf memiliki sifat minimal 5 maksimal 7. Huruf ra yang paling banyak 7 sifat yang dimiliki. Nah, itu yang pertama antara bagaimana menilai seorang qari yang membaca an'amta atau an'amta, yang mana yang benar, atau kasyirkin dengan kasyirkin, ulaika dengan ulaika, terlalu ditonjolkan hamasnya. Terus yang berikutnya tentang huruf ra. Ra memiliki 7 sifat dan kadang dia tafkhim, kadang dia takrir. Contohnya utamanya ketika dia sukun. Fir'auna. Bagaimana ketika qari membaca Fir'auna, dia tebalkan, sedangkan ra yang didahului harakat kasrah hukumnya harus tipis, kecuali ada beberapa huruf, contohnya mil soda dengan kirtosin, karena setelah itu bertemu dengan huruf isti'la. Apakah itu termasuk jari atau khufi? Terus pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, mengenai tentang sifat huruf yang tidak berlawanan, layyin atau din. Tadi sudah dibacakan ghairin atau maliki yaumi. Hukum mat layyin atau din memanjangkan huruf waw atau ya 2 harokat ketika dia wasl. Kalau dia waqaf bisa 2, bisa 4, bisa 6, sama dengan mat arid disukun. Bagaimana orang yang tidak memanjangkan waw dengan ya, apakah jatuh hukumnya khufi atau jari? Contohnya maliki yaumi, dia tidak panjangkan. Padahal di situ harus dipanjangkan. Maliki yaumi ghairin, bukan ghairin. Ghairin harus dipanjangkan 2 harokat karena itu adalah mad lin atau layyin. Nah, terus yang terakhir antara syiddah ar-rakhawa dengan tawassut. Masalah sifatul huruf. Ar-rakhawa syiddah adalah kuat, suara harus tertahan. Ini lawan dari hamas. Kalau hamas mengalirnya nafas, kalau syiddah tertahannya suara. Lawan dari tertahannya suara adalah ar-rakhawa, mengalirnya suara, bukan nafas yang mengalir. Suara, contohnya gha, bukan nafas yang mengalir tapi suara yang mengalir. Gha, ghairin. Nah, di tengah-tengahnya ini ada namanya sifat huruf tawassut, hurufnya ada 5. Lin Umar,
Bagaimana cara membacanya? Apakah an'amta atau an'amta? Karena antara dialirkan suara dan ditahan suara menurut penjelasan dari tawassut ini. Nah, itu saja pertanyaan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Andi Zainuddin. Ini luar biasa, anak muda itu bukan lagi bertanya, tapi menjelaskan. Jadi rasanya tidak perlu lagi saya jelaskan. Tidak lagi perlu diperjelas, sudah jelas pembagiannya dan sebagainya. Hanya yang saya mau jawab tadi adalah mengenai yang pertama tadi apa ya? Bukan. Yang kegiatan penilaian itu yang gitu. Apakah tidak menyalahi aturan yang diangkat nomor 2 menjadi nomor 1? Ya kan? Itu maksudnya. Iya. Itu sebabnya dalam konsideran keputusan Dewan Hakim di situ ada menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya. Itu semua masuk di situ. Ada kebijakan-kebijakan tertentu dengan pertimbangan tertentu sehingga bisa terjadi hal seperti ini. Misalnya yang tadi ada yang dipertanyakan bahwa ada seorang qori yang sangat bagus cuma karena kecelakaan itu bisa dipertimbangkan, bukan berarti akan menzalimi orang, tidak. Ada pertimbangan lebih jauh lagi ke depan, seperti yang ditanyakan Ustaz tadi. Pertimbangannya nanti membawa peserta ke tingkat lebih tinggi lagi supaya tidak mengecewakan. Tetapi kalau bisa disarankan bahwa anak-anak yang seperti itu punya potensi bagus, harus memang lebih tekun belajar supaya tidak melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang tidak perlu salah, yang diistilahkan tadi hanya kecelakaan sehingga dia salah baca. Sementara ada yang kualitasnya sederhana, pas-pasan, tapi kebetulan tidak salah baca, ya terpaksa dia lebih tinggi nilainya. Jadi itu tadi pertimbangan bahwa boleh dimulaikan dalam satu majelis itu. Jadi mungkin bisa terjadi seperti itu, yang tadinya nilainya di ranking 2 bisa diangkat menjadi ranking 1 dengan pertimbangan itu tadi, kebijaksanaan itu. Saya kira itu deh.